Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik Fermi-Dirac. Jadi statistik Fermi-Dirac ini berlaku untuk partikel kuantum yang berupa fermion. Apa itu fermion? Fermion adalah partikel yang spinnya kelipatan ganjil dari Habar. Jadi spinnya itu setengah ya. Kemudian fermion ini dia mengikuti statistik Fermi-Dirac, memenuhi prinsip larangan Pauli. Kemudian fermion itu termasuk partikel yang mengalami interaksi. Fermion sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lepton dan quark. Lepton, perbedaan antara lepton dan quark. Lepton itu tidak mengalami interaksi kuat, sedangkan quark itu mengalami interaksi kuat. Jadi, jika boson itu dikatakan sebagai partikel yang membawa interaksi dengan interaksi dasar yang ada di alam semesta itu ada 4, yaitu interaksi elektromagnetik, interaksi lemah, interaksi kuat, dan interaksi gravitasi. Jadi partikel pembawa interaksinya itu disebut sebagai boson, sedangkan partikel yang mengalami interaksi itu disebut sebagai fermion. Nah, fermion sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lepton dan quark. Seperti yang kita ketahui, partikel yang paling kecil ya, substansi yang paling kecil di alam semesta itu kan kalau kita belajar di SMA itu adalah atom. Tapi ternyata atom itu bukan sesuatu hal yang paling kecil, karena di dalam atom sendiri terdapat elektron dan inti. Nah, di inti sendiri itu terdiri dari proton dan neutron. Berarti yang paling terkecil itu bukan inti, bukan proton dan bukan neutron, karena ternyata proton dan neutron itu terdiri dari 3 kombinasi quark ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara lepton dan quark. Lepton itu dia tidak mengalami interaksi kuat, sedangkan quark itu mengalami interaksi kuat. Dan quark sendiri itu tidak pernah ditemukan dalam keadaan sendirian di alam semesta. Jadi quark ini selalu dalam keadaan kombinasi. Jadi kalau misalnya kita punya quark, itu pasti selalu dengan pasangannya, yaitu anti quark. Misalnya seperti ini ya. Jadi di dalam semesta itu tidak pernah ditemukan quark dalam keadaan sendirian. Dia selalu dalam kombinasi 2 yang disebut sebagai meson, ataupun dalam kombinasi 3 yang disebut sebagai baryon. Nah, kalau misalnya kita ingin memisahkan quark dan anti quark ini ya, jadi energi yang digunakan untuk memisahkan kombinasi quark ini sudah cukup untuk menciptakan pasangan baru. Jadi quark ini adalah partikel yang tidak pernah jomblo sama sekali ya. Jadi ketika dia punya pasangan, kemudian kita ingin memisahkan mereka, nah energi yang kita gunakan untuk memisahkan mereka itu sudah cukup untuk menciptakan pasangan yang baru lagi. Itu quark. Contohnya ya, contoh lepton. Lepton itu ada 3 generasi: elektron, neutrino elektron, generasi yang kedua muon, neutrino muon, dan generasi 3 tauon, neutrino tauon. Dari ketiga generasi ini yang paling familiar adalah elektron dan neutrino elektron. Neutrino elektron kita sudah kenal, istilah partikel neutrino elektron itu di fisika modern. Ketika kita membahas peluruhan beta ya. Jadi ketika kita membahas tentang peluruhan beta ya, di fisika modern atau fisika inti ya. Jadi ketika kita membahas peluruhan beta, kemudian terjadi beberapa keanehan ya. Jadi teori peluruhan beta tidak sesuai dengan hasil eksperimen, sehingga Pauli itu menghipotesiskan adanya partikel baru hasil dari peluruhan beta yang disebut sebagai neutrino ya. Dan ternyata memang neutrino itu memang nyata adanya gitu. Jadi dari 3 generasi ini yang paling terkenal yang kita sering ketahui adalah elektron. Sedangkan muon dan tauon itu jarang ya kita dengar ya, karena
tawon dan muon itu kan masanya sangat besar sehingga dia cenderung meluruh menjadi partikel yang lebih ringan lagi gitu. Kemudian quark itu juga ada 3 generasi. Generasi pertama itu ada up-down, generasi kedua itu ada churn-string, dan generasi ketiga itu ada top-bottom. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, quark ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan sendirian ya. Dia selalu berpasangan, entah kombinasi 3 atau 2. Contohnya misalnya kalau kombinasi 3 itu proton neutron. Jadi proton itu sebenarnya dia kombinasi dari up down ya. Kemudian neutron itu dia kombinasi dari up down down, dan ini proton neutron ini termasuk nukleon ya. Dia penyusun dari inti. Oke, berarti kita sudah membahas tentang statistik Fermi-Dirac itu diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk partikel kuantum yang berupa fermion. Oke, sekarang kita berusaha untuk mengetahui sifat fisis assembly fermion dengan mengetahui bagaimana cara penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Jadi yang pertama ini kita yang sudah kita bahas tadi. Jadi statistik Fermi-Dirac itu berlaku untuk partikel kuantum yang mempunyai spin kelipatan ganjil dari Hubbard. Contohnya tadi ya, yang paling familiar sering kita dengar itu untuk elektron, proton, neutron. Kemudian fermion ini termasuk partikel yang tidak dapat dibedakan. Kemarin kita sudah bahas keterkaitan antara sifat partikel yang dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan. Ini kita lihat dari karakteristik panjang gelombang de Broglie-nya ya. Karena fermion ini kan dia mempunyai massa yang sangat kecil sehingga panjang gelombang de Broglie-nya itu sangat besar. Jadi antara partikel fermion 1 dan fermion yang lainnya ya, partikel 1 dengan partikel yang lainnya itu tidak bisa dibedakan. Jadi panjang gelombang de Broglie-nya itu seperti nyampur, terjadi superposisi. Jadi ketika kita mengidentifikasi ini panjang gelombang punyanya yang partikel yang mana ya, yang pertama atau yang kedua itu tidak bisa. Itu ya. Kemudian energi sistem itu diskrit sesuai yang sudah kita pelajari mungkin di fisika modern ataupun di fisika kuantum ya, bahwa partikel kuantum itu energinya diskrit atau energinya tertentu. Misalnya kita belajar di sumur potensial tak hingga, ataupun kita pas belajar tentang energi elektron yang mengitari inti itu ya, ketika kita membahas tentang atom Bohr ya. Jadi ternyata elektron itu mengitari inti itu ada aturannya ya. Ada aturannya. Jadi aturannya dia bisa mengitari inti misalnya ketika jari-jarinya itu A0, jari-jari Bohr, itu berarti energinya misalnya E1 gitu ya. Kemudian kalau misalnya pas jari-jarinya itu berapa, energinya berapa gitu. Atau kalau di rumus itu kan mungkin masih ingat minus 13,6 per N kuadrat gitu ya energinya itu. Jadi di sini energinya itu tertentu ya, atau diskrit, jadi tidak sembarang energi. Kemudian aturan distribusi yang akan kita pakai di sini untuk fermion itu memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Masih ingat ya tentang prinsip eksklusi Pauli? Jadi satu keadaan energi itu tidak boleh diisi oleh 2 partikel. Atau ketika belum dikenal istilah spin ya. Jadi satu keadaan energi itu boleh diisi oleh 2 partikel asalkan spinnya itu berbeda. Yang satu spin up, yang satu spin down gitu misalnya ya. Jadi yang satu spinnya itu -1/2, yang satu setengah. Nah, ketika satu keadaan diisi oleh 2 partikel, yang satu itu spin up, yang satu spin down, ini sudah menunjukkan bahwa tingkat keadaan yang berbeda. Jadi intinya prinsip eksklusi Pauli itu satu tingkat energi itu hanya boleh diisi oleh 1 partikel. Intinya itu. Nah, kemudian ya, jadi satu tingkat energi itu hanya boleh diisi oleh 1 fermion atau kosong. Nah, kemudian cara untuk menghitung penyusunan sistem itu seperti yang kita lakukan di statistik Maxwell-Boltzmann dan statistik Bose-Einstein.
kita bagi menjadi beberapa tingkat energi, ya. Misalnya kita bagi menjadi M kelompok. Kelompok pertama, jumlah keadaan energinya ada G1, energi rata-ratanya E1, dan jumlah sistemnya N1. Sampai dengan kelompok ke M, jumlah keadaannya GM, energinya EM, dan jumlah sistemnya NM. Kalau semisal kita jumlahkan semua jumlah sistem yang ada di masing-masing kelompok, N1 ditambah N2 sampai dengan Nm, maka kita peroleh jumlah total sistem dalam assembly yang kita simbolkan N besar, yaitu sigma S1 sampai dengan M Ns. Kemudian kalau kita jumlahkan energi sistem dalam assembly, ya, misalnya di kelompok 1 jumlah sistemnya ada 2, kemudian energi masing-masing sistem itu adalah 10. Berarti total energi yang ada di kelompok 1 itu adalah partikel pertama punya energi 10, partikel kedua punya energi 10, berarti 20. Berarti 2 dikalikan dengan 10. Nah, jadi kan N1 dikalikan dengan E1. Nah, kalau semisal kita jumlahkan, ya, energi total assembly, maka kita punya U sama dengan sigma S1 sampai dengan M Ns Es. Nah, ini gambaran dari tingkat-tingkat energi. Jadi ini hanya ilustrasi, ya. Jadi ilustrasinya seperti ini tingkat energi. Kemudian kita bagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya ini kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok ke M. Nah, kita mau mencari tahu ada berapa jumlah cara menyusun fermion ke dalam tingkat-tingkat energi yang ada. Kalau misalnya kita analogikan fermion atau partikel atau sistem yang kita tinjau itu adalah orang, sedangkan tingkat energi ini adalah kursi. Nah, ini misalnya, ya, misalnya kita tinjau kelompok 1, ya. Misalnya kita tinjau kelompok 1, kita lihat orangnya ada berapa ini. Orangnya ada 1, 2, 3, 4. Orangnya ada 4. Jadi kelompok 1, N1-nya misalnya ada 4. Kemudian jumlah keadaan energinya, kursinya itu ada 6. Jadi kursinya ada 6, orangnya ada 4. Kemudian aturannya adalah satu kursi itu hanya boleh diduduki oleh satu orang, atau kursinya dibiarkan kosong saja. Jadi misalkan ini adalah cara penyusunan yang pertama. Jadi misalnya ini tingkat energi yang pertama diisi orang, yang kedua diisi orang, yang ketiga kosong, yang keempat diisi, yang kelima kosong, yang keenam diisi. Kemudian kalau yang cara penyusunan yang kedua, yang pertama itu diisi, kosong, isi, 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 kemudian kosong. Kemudian penyusunan yang ketiga, kosong, kosong, isi, 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 isi. Dan masih banyak lagi cara penyusunan yang lain-lain. Nah, caranya itu kan ada banyak. Nah, kita mau menunjukkan banyaknya itu seberapa banyak, ya. Kalau banyak itu kan cuma kualitatif saja, ya. Kita mau mencari tahu kuantitatifnya itu sebenarnya seberapa banyak. Berarti kalau kita dengan meninjau prinsip larangan Pauli atau eksklusi Pauli, satu kursi hanya boleh diisi oleh satu orang atau dibiarkan kosong sama sekali. Sehingga dari sini itu harus terpenuhi yang namanya, berarti kan jumlah orang itu nggak boleh lebih banyak daripada jumlah kursinya. Kalau misalnya kursinya 5, berarti maksimal orangnya itu cuma ada 5. Kalau kursinya 5 ke orangnya 10, itu sudah pasti kita nggak bisa ngatur, karena itu menyalahi aturan. Berarti di sini harus terpenuhi bahwa jumlah orangnya itu harus lebih kecil, ya, atau sama dengan jumlah kursi. Jadi N1 itu harus lebih kecil sama dengan G1. Kenapa harus seperti ini? Karena aturannya begitu, ya. Jadi aturan eksklusi Pauli itu pokoknya satu kursi hanya boleh diisi oleh satu orang atau dibiarkan kosong sama sekali. Berarti dari sini jumlah orang itu maksimal harus sama dengan jumlah kursi atau kurang.
kalau orangnya lebih banyak daripada kursinya itu sudah menyalahi aturan. Nah, untuk mencari tahu seberapa banyak cara penyusunan, misalkan satu orang itu ditempel pada satu buah kursi, ya. Jadi satu orang itu ditempel, jadi nggak cuma duduk ya. Kenapa harus ditempel? Karena penempelan ini menjamin agar satu kursi itu hanya diisi oleh satu orang. Jadi agar menjamin ya, untuk memastikan, misalkan kan di sini ada 6 kursi, kemudian ada 4 orang. Nah, 4 orang ini pokoknya dia ditempel ke kursi, biar menjamin bahwa satu kursi cuma diisi oleh satu orang. Berarti kalau semisal ada 4 orang dan 6 kursi, kursi yang ditempeli berarti jumlahnya ada N1 atau ada 4 orang. Jadi kan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi jumlah kursi yang ditempel ya, yang ditempeli orang itu adalah ada 4. Jadi jumlah kursi yang ditempeli oleh orang itu ada N1 ya. Kemudian jumlah kursi yang kosong itu berarti G1 min N1. Jadi kan G1 nya tadi kursinya ada 6, N1 nya ada 4. Jumlah kursi yang ditempeli orang itu berarti N1 atau 4, sedangkan jumlah kursi yang kosong itu berarti G1 min N1 atau 6 dikurangi dengan 4. Jadi yang kosong ada 2. Nah, karena orang itu sudah ditempel pada kursi, maka yang perlu dipertukarkan adalah kursinya saja. Jadi karena orangnya itu sudah ditempel di kursi, maka yang ditukar-tukar itu cukup kursinya saja, sehingga ada G1 cara. Nah, kemudian karena ada G min N1, G1 min N1 kursi yang kosong dan N1 kursi yang sudah ditempeli, maka G1 cara ini, G1 faktorial ini harus dibagi dengan G1 min N1 faktorial dan N1 faktorial. Sehingga jumlah cara penyusunan N1 fermion ke G1 keadaan energi pada kelompok 1 itu ada G1 faktorial dibagi dengan G1 min N1 faktorial, N1 faktorial. Hal ini berlaku untuk kelompok 2, 3 dan seterusnya sampai kelompok ke M, sehingga diperoleh V itu sama dengan perkalian dari S1 sampai dengan M GS faktorial per GS min NS faktorial NS faktorial ya. Jadi kita dapatkan persamaan 4. Kemudian kita akan mencari tahu konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum. Jadi step-step yang kita lakukan itu sama persis ketika kita menurunkan statistik Maxwell-Boltzmann dan statistik Bose-Einstein. Dari sekian banyak cara yang ada, itu pasti ada satu cara yang sering muncul atau satu cara yang mempunyai probabilitas paling maksimum. Karena tujuan di fisika statistik itu adalah menjembatani ya. Jadi kita akan membawa besaran statistik atau besaran mikroskopik ke besaran makroskopik atau ke besaran termodinamika. Sehingga karena ada banyak sekali cara penyusunan, maka kita pilih ya, kita ambil satu cara yang paling sering muncul. Karena satu cara yang paling sering muncul ini yang bisa kita kaitkan atau yang bisa menghasilkan besaran makroskopis. Nah, kita tinjau assembly ini harusnya fermion. Jadi kita tinjau assembly fermion yang terisolasi. Ya. Jadi assembly yang terisolasi itu tidak terjadi pertukaran energi dan tidak terjadi pertukaran partikel antara assembly dengan lingkungan. Kenapa yang selalu kita tinjau itu adalah assembly terisolasi? Karena ini untuk penyederhanaan dan memudahkan analisa kita, gitu ya. Jadi yang namanya tidak ada perubahan jumlah sistem, itu artinya jumlah sistemnya itu konstan. Jadi delta N itu sama dengan sigma S1 sampai dengan M, delta NS sama dengan 0. Kemudian tidak ada perubahan energi atau energinya itu konstan, sehingga
delta U itu sama dengan sigma S dari 1 sampai dengan M, ES delta NS itu sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari kumpulan NS ya sedemikian rupa sehingga V-nya itu maksimum. Nah, cara memaksimalkan V itu dengan memaksimalkan ln V. Jadi persamaan 4 tadi kita masukkan ke dalam logaritma ya. Kita masukkan ke dalam argumen logaritma sehingga kita punya ln perkalian gs faktorial dibagi dengan gs min ns faktorial ns faktorial. Kalau kita jabarkan perkaliannya maka kita punya seperti ini ya. Jadi G1 faktorial dibagi dengan G1 min N1 faktorial N1 faktorial dikali dengan G2 faktorial dan seterusnya sampai Gm faktorial. Kemudian jika perkalian yang ada di dalam logaritma ini kita keluarkan, maka akan berubah menjadi penjumlahan sehingga perkalian ln perkalian itu akan berubah menjadi sigma ln ya. Jadi ln perkalian itu berubah menjadi penjumlahan ln. Nah ini jadinya sigma S1 sampai dengan M ln GS faktorial per GS min NS faktorial NS faktorial. Kalau kita keluarkan dari kalau kita jabarkan ya, jadi kita punya ln GS faktorial dikurangi ln GS min NS faktorial dikurangi dengan ln NS faktorial. Kemudian dengan menggunakan pendekatan Stirling ya, jadi metode pendekatan Stirling itu adalah metode deret ya, seperti yang sudah kita pelajari di Matfis 1 ketika kita belajar tentang deret. Meskipun pendekatan Stirling itu jarang diajarkan ya, dan sepertinya tidak diajarkan di Matfis 1 gitu. Yang diajarkan itu adalah intinya fungsi-fungsi seperti sinus, kosinus, kemudian logaritma itu bisa kita tuliskan dalam bentuk deret. Nah ini sama, jadi kalau misalnya kita mau menghitung ln gs faktorial itu akan mengalami kesulitan ya. Jadi misalkan kalau di kalkulator itu kan apakah ada ln 2 faktorial gitu, kita ngitung 2 faktorial itu kan tidak ada, paling kita menjabarkan sendiri 2 kali 1 gitu ya. Padahal GS yang ada di sini tingkat keadaan itu kan ada banyak sekali. Jumlah partikel itu juga ada banyak sekali. Jadi NS jumlah partikel orang 1 mol saja itu terdiri dari 10 pangkat 23 atom atau molekul itu ya. Apalagi dalam satu assembly itu kan berarti kan lebih dari 1 mol. Berarti jumlah partikelnya itu ada sangat banyak sekali ya, 10 pangkat berapa entah berapa gitu. Berarti di sini NS ya dan GS itu nilainya sangat besar sekali, sehingga kalau semisal Anda mau menghitung ln faktorial dengan menjabarkan misalnya GS dikalikan dengan GS min 1 dikalikan dengan GS min 2 dikalikan dan seterusnya, itu sangat banyak sekali, sehingga untuk nilai GS dan NS yang sangat besar sekali ini ya dalam faktorial ini bisa kita gunakan pendekatan Stirling. Nah pendekatan Stirling ini kita ambil 2 suku di depan saja. Jadi misalkan untuk suku yang pertama itu ln gs faktorial itu sama dengan gs ln gs min gs. Suku yang kedua ln gs min ns faktorial itu sama dengan gs min ns ln gs min ns dikurangi dengan gs min ns. Kemudian suku yang ketiga itu ln ns faktorial itu sama dengan ns ln ns minus ns. Kemudian persamaan 8, 9, 10 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 7 sehingga kita punya persamaan seperti ini ya, persamaan 11 ini. Kemudian kalau kita analisa ya, jadi ini gs ln gs min gs, di sini ada min gs ya, gs min ns ln gs min ns, di sini ada minus ya. Jadi minus gs minus plus ns. Minus gs depannya di sini ada minus, berarti plus gs. Coret sama yang depan. Kemudian minus ns depannya di sini ada minus, berarti plus ns. Depannya sendiri di sini ada minus, berarti minus ns. Kemudian yang ini
minus NS ln NS minus NS. Minus NS depannya ada minus, berarti plus NS, sehingga min GS plus GS min NS plus NS ini kita bisa coret-coret, sehingga ln V itu sisanya adalah sigma S1 sampai dengan M GS ln GS minus GS min NS ln GS min NS minus NS ln NS. Jadi kita dapatkan persamaan 12. Nah, untuk mencari ln V yang maksimum ya, kita turunkan ln V ini terhadap NS. Di sini kita punya 3 suku. Suku pertama, 2, 3. Dan masing-masing suku ini kan terdiri dari 2 fungsi ya, GS ln GS ya. Sehingga kalau kita menurunkan terhadap NS, kita pakai rumus U aksen V plus UV aksen ya. Jadi kita turunkan masing-masing suku terhadap NS. Nah, untuk suku yang pertama kita pakai U aksen V. Jadi U aksen V di sini GS kita turunkan terhadap NS dikalikan dengan ln GS. Kemudian GS ya, ini U aksen V, U V aksen ya GS. Kemudian ln GS diturunkan terhadap GS. Kemudian suku yang kedua ini adalah U aksennya, GS min NS diturunkan terhadap NS, ln GS ditambah dengan GS minus NS, ln delta ln GS min NS diturunkan terhadap NS. Kemudian ini suku yang keempat, U aksen V plus U V aksen. Tapi karena di sini itu minus, depannya ada minus ya, jadi di sini kita taruh minus. Oke. Nah, untuk yang suku pertama itu karena dia GS ya, tidak mengandung NS sama sekali, sehingga kalau diturunkan itu sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan GS min NS diturunkan terhadap NS. GS diturunkan terhadap NS itu kan 0. Minus NS diturunkan terhadap NS itu min 1. Sehingga di sini minus ln GS min NS. Kemudian GS ya, GS min NS diturunkan terhadap ini ln GS min NS diturunkan terhadap NS. Maka kita punya seper GS min NS. Kemudian yang ini delta NS diturunkan NS diturunkan terhadap NS itu 1. Kemudian ln NS diturunkan terhadap NS itu seper NS. Sehingga dari sini kita punya relasi ya. Jadi kita punya relasi ln GS minus NS ditambah 1 minus ln NS min 1. Kemudian dari sini 1 min 1 bisa kita coret-coret ya. Bisa kita coret-coret. Oh, ini mohon maaf, ini harusnya ini masih minus ya. Jadi ini harusnya masih minus. Minus karena kan depannya di sini ada minus. Minus GS min NS delta ln GS min NS delta NS. Nah, turunan ln GS min NS terhadap NS itu adalah seper GS min NS, kemudian turunan dari minus NS sendiri itu adalah min 1. Jadi di depan itu ada min, kemudian turunan dari ln GS min NS sendiri itu min. Jadi min jadinya plus di sini ya. Kemudian karena di sini ada plus 1 dan min 1, kita bisa coret-coret sehingga tinggal ln GS min NS min ln NS, atau bisa kita tuliskan ya, ln V diturunkan terhadap NS itu sama dengan sigma ln GS min NS per NS sama 13. Kemudian persamaan 13 juga bisa kita tuliskan delta ln V itu sama dengan sigma ln GS min NS per NS delta NS.
Kemudian kita menggunakan metode pengali Lagrange ya. Karena di sini ada dua syarat batas. Syarat batas yang pertama itu adalah energi assembly konstan dan jumlah partikel yang konstan. Sehingga untuk syarat batas yang energi konstan ini kita perkenalkan parameter beta. Kemudian untuk jumlah partikel yang dalam assembly dalam keadaan konstan ini kita perkenalkan parameter alfa. Kemudian kita substitusikan persamaan 6, 7, dan 14 sehingga kita punya persamaan 16 ya. Jadi kita punya yang ada di dalam kurung siku ini adalah ln gs min ns per ns plus alfa plus beta es. Nah, persamaan 16 itu harus sama dengan 0. Jadi solusi dari persamaan 16 itu harus berlaku untuk semua nilai delta ns. Entah nilai delta ns berapapun, pokoknya solusinya itu harus sama dengan 0. Ya, persamaannya harus sama dengan 0 sehingga yang ada di dalam kurung sikulah yang 0. Jadi ln gs min ns per ns plus alfa plus beta es itu sama dengan 0. Alfanya kita pindah ruas, jadinya minus alfa minus beta es. Kemudian kita mau menghilangkan ln-nya, berarti kita eksponensialkan semuanya. Ya. Jadi kedua ruas kita eksponensialkan sehingga kita punya gs min ns per ns sama dengan eksponensial minus alfa minus beta es. Gs dibagi ns itu sama dengan gs min per ns, kemudian minus ns dibagi dengan ns itu min 1. Sehingga kita punya gs per ns itu sama dengan eksponensial minus alfa minus beta es plus 1. Kemudian ns-nya itu sama dengan gs per eksponensial alfa plus beta es plus 1. Dengan demikian, ln V yang bernilai maksimum yaitu jika nilai ns-nya itu sama dengan gs per eksponensial alfa plus beta es plus 1. Jadi konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum adalah jumlah sistem pada tiap kelompok yang memenuhi persamaan 18. Sekian.